Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengobati masyarakat yang terinfeksi virus corona. Salah satunya melalui Kalbe Farma, pemerintah akan segera mengedarkan obat remdesivir untuk pasien COVID-19 di Indonesia. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam menguji keampuhan penawar COVID-19. Kalbe Farma akan mulai memasarkan obat pasien COVID-19 jenis generik remdesivir ini di Indonesia dengan merek jual Covifor. Nah, obat ini dibuat oleh perusahaan farmasi asal India, Hetero. Nah, kemudian ini akan diimpor ke Indonesia oleh anak perusahaan PT Amarox Pharma Global dan kemudian Kalbe Farma nantinya ini akan bertindak menjadi distributor. Nah, pertanyaannya berapa nih harganya? Kalbe Farma menetapkan harga jual obat dengan merek Covifor ini seharga Rp3 juta per dosis. Meskipun harganya tergolong mahal ya, namun Direktur Utama Kalbe Farma Vijontius mengungkapkan bahwa harga tersebut ini masih bisa disesuaikan ke depannya jika volumenya mengalami peningkatan. Adapun obat yang diimpor dari India ini rencananya tidak diedarkan secara bebas ya, melainkan didistribusikan hanya dijual di rumah sakit saja. Jadi tidak dijual secara bebas ke publik ataupun institusi lain. Sementara itu dokter spesialis paru Erlina Burhan yang merupakan perwakilan tim pakar gugus tugas COVID-19 menyatakan bahwa masuknya remdesivir ke Indonesia ini menjadi kabar baik untuk penanganan pasien corona, terutama dengan gejala berat dan kritis. Adapun cara kerja obat ini adalah mencegah terjadinya proses replikasi virus. Pihaknya pun ini berencana akan melakukan uji klinis di Rumah Sakit Persahabatan terhadap 25 pasien. Namun untuk pasien yang memiliki kelainan ginjal, riwayat alergi akan dikecualikan dari penelitian tersebut. Nah, berbagai lembaga ataupun negara ini kan berusaha untuk menemukan obat yang efektif bagi pasien COVID-19. Namun ada saja obat yang sejauh ini hasilnya belum signifikan. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menghentikan uji coba obat malaria hidroksikloroquine dan kombinasi obat HIV lopinavir dan ritonavir pada pasien yang terinfeksi virus corona. Hidroksikloroquine selama ini dikenal sebagai obat anti malaria yang digunakan untuk mengendalikan penyakit autoimun seperti radang sendi dan lupus. Penghentian uji coba itu dilakukan setelah adanya dugaan efek samping yang berbahaya, di mana obat tersebut memiliki risiko kematian dan masalah jantung yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak menggunakan. Kemudian pengujian obat Avigan yang dilakukan di Jepang dikabarkan juga tidak mencapai hasil yang meyakinkan. Fujita Health University, lembaga yang melakukan pengujian, mengatakan bahwa tidak ada perbedaan nih yang secara signifikan dari pasien yang mengkonsumsi Avigan begitu dinyatakan sakit dengan pasien yang mengkonsumsi Avigan setelah menjalani perawatan terlebih dahulu. Memang ada kecenderungan untuk menurunkan demam pada mereka yang diberi obat Avigan itu, tetapi hasilnya tidak signifikan. Sementara itu meskipun dikatakan bahwa Avigan ini dapat menghambat replikasi virus dalam sel, namun para ahli mengatakan bahwa obat tersebut tidak dapat diberikan kepada ibu hamil atau wanita yang kemungkinan akan hamil karena dapat menyebabkan cacat lahir. Selanjutnya ada obat HIV Kaletra dan obat influenza Arbidol. Nah, ini ternyata tidak bisa menyembuhkan pasien positif COVID-19 dengan gejala ringan sedang. Dari hasil uji coba tersebut ditemukan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap penyakit yang diderita pasien. Bahkan beberapa pasien yang menggunakan Kaletra ini menderita efek samping berupa pendarahan saluran cerna. Nah, pemerintah tengah menggodok persiapan dan simulasi pengadaan vaksin virus corona di tanah air. Sedikitnya ada 2 puskesmas yang telah disiapkan untuk menjadi tempat simulasi, yaitu Puskesmas Abian Semal di Kabupaten Badung, Bali, serta Puskesmas Tanah Sereal di Kota Bogor, Jawa Barat. Pemerintah pun memastikan bahwa vaksin yang diberikan nantinya telah terbukti halal. Lantas siapa saja nih yang nantinya diprioritaskan untuk disuntikan vaksin? Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan, yaitu seluruh tenaga medis yang bekerja, juga ini pada masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Selain itu juga diprioritaskan pada usia produktif yang rawan terpapar COVID-19 dan sebagian orang dengan penyakit penyerta atau komorbid. Adapun saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin. Sementara dengan indeks pemakaian vaksin, kebutuhan vaksinasi ditargetkan mencapai
352 juta vaksin. Oleh karena itu, sedang dilakukan kerjasama antar lembaga BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat dalam pengadaan cold chain equipment inventory hingga memuat 300 juta vaksin. Pengadaan cold chain disiapkan untuk datangnya vaksin dari berbagai negara yang telah membantu Indonesia dalam pengadaan vaksin tersebut. Saat ini Indonesia sudah mendapatkan komitmen pengadaan vaksin yaitu dari Sinovac Biotech dan G42 ini dari Abu Dhabi. Pemerintah juga gencar mendekati dan menjajaki kerjasama dengan perusahaan vaksin lainnya. Sementara itu Kalbe Farma ini juga terus memperhatikan kesiapan untuk melakukan uji klinis kedua untuk vaksin COVID-19 yang merupakan kerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Genexin. Nah, uji klinis vaksin bernama GX19 ini sesuai dengan rencana akan dimulai pada kuartal keempat tahun ini. Meskipun masih dalam tahap uji klinis, namun Kalbe Farma optimistis dengan keberhasilan vaksin ini. Nah, untuk distribusi tahap pertama masih akan mengandalkan dari vaksin impor, namun juga akan dikombinasikan dengan produksi lokal. Kemudian terkait dengan suplai vaksin Sinopharm dan Sinovac yang akan ditangkan dari China, BPOM akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk melihat lab produksi vaksin serta uji klinis yang telah dilakukan. Dalam kunjungan ini nantinya akan dibahas mengenai sistem pengiriman vaksin serta sertifikasi halal dari vaksin tersebut. Dalam pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia, Presiden Jokowi pun optimistis bahwa vaksin corona siap disuntikan pada akhir 2020 atau awal 2021. Di slide terakhir kita akan lihat ternyata ada negara-negara yang akan menggratiskan vaksin COVID-19. Yang pertama, pemerintah Malaysia ini akan menggratiskan vaksin corona untuk semua warganya. Saat ini Malaysia tengah dalam pembicaraan dengan China terkait vaksin untuk membahas potensi nota kesepahaman untuk memastikan akses pada vaksin COVID-19 saat sudah terbukti aman digunakan. Selain dengan China, Malaysia juga sedang mencari produsen vaksin lainnya sehingga Malaysia dapat membelinya dengan harga yang terbaik. Sementara itu, pemerintah Jepang ini juga berencana untuk menggratiskan vaksin COVID-19 kepada seluruh warganya dan bersiap menghadapi kemungkinan serangan virus corona dan influenza musiman ini secara bersamaan. Saat ini Jepang sudah menandatangani kerjasama penyediaan vaksin dengan pembuat obat asal Amerika Serikat Pfizer dan produsen farmasi Inggris AstraZeneca. Jepang dikabarkan akan menghabiskan biaya 670 miliar yen yang berasal dari dana cadangan tahun fiskal 2020. Tak hanya negeri matahari terbit, Australia juga dikabarkan bakal memberikan vaksin COVID-19 gratis untuk warganya. Negeri kanguru ini telah membuat kesepakatan penyediaan vaksin dengan AstraZeneca. Sebelumnya Australia telah menandatangani perjanjian senilai 18 juta dolar dengan perusahaan medis Amerika Becton Dickinson terkait pembelian jarum suntik dan alat suntik untuk memberikan dosis vaksin.